Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anissa Dwi Novitasari, NPM 1911080030. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, prodi BKPI semester 4 kelas G. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan moral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Nah, sikap dan nilai moral itu berasal dari kata lain, yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral itu berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, yang biasanya itu dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota atau suatu budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan moral menurut para ahli. Yang pertama itu ada tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Yang pertama ada tahap realisme, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Anak itu ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salah melalui modifikasi atau lebih luas dan fleksibel. Yang kedua yaitu tahap operasional formal. Pada usia 12 tahun, anak itu sudah mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalahnya. Nah, pada tahap ini juga anak-anak itu bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, yaitu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap perkembangan moral menurut L. Holbert. Oke, yang pertama itu ada tahap pre-konvensional. Yang pertama ada tahap punishment and obedience orientation, yaitu konsekuensi dari tindakan adalah penentu baik dan buruknya atau benar dan salahnya suatu hal. Nah, umumnya tahapan itu terjadi pada saat usia masih anak-anak, walaupun banyak juga orang dewasa yang melakukan hal ini. Nah, perilaku baik ini itu biasanya dilakukan untuk mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua ada tahap instrumental relativistic orientation atau hedonistic orientation, yaitu sejauh mana suatu tindakan itu bisa memenuhi kebutuhan diri dan orang lain serta tidak merugikan, atau seperti yang biasa kita sebut hubungan transaksional. Nah, biasanya perilaku baik ini itu dilakukan dengan tujuan mendapat kebaikan dari orang lain juga. Nah, dan perilaku buruk yang tidak dilakukan itu karena tidak ingin mendapat perilaku buruk juga dari orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap konvensional. Nah, yang pertama ada tahap interpersonal concordance atau good boy and good girl orientation, yaitu sejauh mana suatu tindakan itu bisa mendatangkan penerimaan sosial dalam upaya conformity menjadi bentuk penentu baik dan buruk. Nah, perilaku ini tuh biasanya dilakukan untuk supaya kita tuh bisa dibilang sebagai orang baik gitu. Atau biasanya juga kita melakukan hal ini karena ingin mendapat julukan sebagai seperti tadi good boy and good girl. Oke, selanjutnya yang kedua tahap law and order orientation. Nah, yaitu sejauh mana suatu tindakan selaras dengan hukuman atau aturan yang ada menjadi pembentuk baik dan buruk. Nah, perilaku ini itu biasanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban penghormatan pada suatu otoritas. Selanjutnya kita masuk ke tahap post-konvensional. Tahapan sosial yang pertama itu ada tahapan sosial kontrak legalistic orientation. Sejauh mana suatu tindakan itu merefleksikan konsensus atau kesepakatan bersama dengan dilandasi kesadaran bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan pendapat, hak, dan keyakinan. Nah, biasanya perilaku baik ini itu dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab atas kesepakatan sosial yang ada. Oke, yang kedua yaitu tahap orientation of universal ethical principle,
yaitu sejauh mana suatu tindakan itu merefleksikan prinsip-prinsip etis atau melampaui dari aturan atau kesepakatan yang ada. Nah, biasanya kebaikan ini tuh dilakukan sebagai upaya melaksanakan prinsip etis atau kesadaran diri bahwa itu mencerminkan martabat atau nilai manusia, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tahap ketujuh, perkembangan moral. Sejauh mana keselarasan dan eksistensi dan pengalaman religius yang dipandang sebagai hal baik atau buruk. Nah, biasanya perilaku baik ini itu dilakukan sebagai untuk memenuhi perintah dari Tuhan, seperti itu. Oke, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan moral. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.